Pernah menjadi relawan anak-anak sekolah Master Oppo Campus Club tahun 2016, relawan SOS Children Village dalam acara anak internasional, relawan Hardiknas 2016 Kemendikbud Republik Indonesia pada tahun 2016, relawan Kawal Kartu Pintar Jakarta 2016, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2016, relawan Komunitas Pemuda Bergerak sebagai guru seni kerajinan tangan RPTRA CPT Jakarta Selatan, trainer di Creative Teacher SD Jakarta Timur tahun 2018, memiliki bisnis event planner dan handcraft Urkil INC sejak tahun 2016. Adapun juga beberapa prestasi beliau diantaranya ekspedisi terbaik Inspire 2019 volume trip di negeri Laskar Pelangi, wawancara eksklusif Metro TV 360, pemenang video Advert Missing Goes to Bali tahun 2019, Top Point Mary Riana Business Apprentice tahun 2018-2019. Itulah sedikit profil, pengalaman, serta prestasi dari narasumber. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada narasumber Kak Lita untuk menyampaikan materi. Pada Kak Lita, dipersilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini yang mau aku sampaikan mungkin lebih ke prakteknya aja langsung ya. Dan beberapa pengalaman aku gimana akhirnya dari skripsi media pembelajaran itu bisa akhirnya masuk ke kehidupan masyarakat secara nyata. Bisa ditampilin langsung kali ya ininya, PPT-nya. Di strategi media pembelajaran kreatif dan inovatif sebagai peningkatan kualitas pendidikan di era new normal. Jadi sebelumnya aku mau sharing juga ini media pop-up kit yang aku rancang gitu, yang awalnya itu sebagai skripsi aku gitu. Kemudian media ini ternyata berkembang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Yang awalnya itu mungkin sekedar mungkin untuk oke lah aku lulus nih, minat aku di media pembelajaran, tapi akhirnya ternyata itu menjawab gitu kebutuhan masyarakat, karena di sini media kit yang aku sasarkan adalah untuk menstimulus kreativitas gitu. Dan kreativitas yang aku selesaikan itu di usia golden age gitu. Jadi ketika kita mau mengembangkan media itu, yang harus kita kulik itu yang pertama kali adalah audiensnya siapa dan latar belakangnya seperti apa gitu. Kalau aku sendiri ini waktu skripsi, media pembelajarannya ini, pop-up kit ini adalah untuk meningkatkan dan menstimulus si kreativitas dan inovatif si anaknya. Kreativitas yang diselesaikan adalah latar belakangnya itu, ternyata kreativitas itu dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia dilahirkan. Jadi yang mungkin di masyarakat Indonesia ini berpikir adalah, oh kreatif dan inovatif itu dimiliki oleh orang-orang tertentu, ternyata enggak gitu. Bahwa ternyata itu anugerah Allah gitu dari sejak manusia dilahirkan, tapi apabila si kreativitas itu tidak dikembangkan secara optimal, itu akan bisa mati dimakan usia gitu. Makanya media ini lahir diharapkan untuk bisa penyelesaian untuk kreativitas itu sendiri. Dan kenapa waktu itu aku sasarkan kepada Golden Age? Karena waktu itu adalah Golden Age sendiri ini, si anak di usia 3-8 tahun, itu adalah anak yang ketika mereka menerima sesuatu materi dari orang yang lebih dewasa, orang tua, guru, gitu, atau pendamping mereka, itu akan bisa meningkat hingga 90% gitu. Jadi pertama mungkin untuk teman-teman di sini strateginya adalah
pelajari yang sangat-sangat dalam kepada audiens dan juga latar belakang yang ingin diselesaikan gitu. Jadi kalau aku dulu, karena aku aktif banget di volunteer ya, jadi aku tuh banyak mengulik tentang anak-anak kecil itu seperti apa sih gitu. Jadi waktu dulu pun itu juga nggak langsung jadi gitu. Jadi banyak memperhatikan si anak-anak gitu. Jadi mereka itu tumbuh kembangnya seperti apa gitu. Kalau di teknologi pendidikan itu kan ada tahap perkembangan dan pertumbuhan. Nah, teman-teman bisa tuh mempelajari itu lebih dalam karena itu yang penting gitu. Jadi berfokus pada nggak cuma fokus idenya gitu, tapi bagaimana kita harus bisa fokus kepada audiensnya. Ada masalah apa pada audiens tertentu atau orang yang ingin kita sasarkan, dibarengi dengan latar belakang masalah yang ingin kita selesaikan pada masyarakat gitu. Nah, kebetulan media ini juga baru banget November lalu alhamdulillah menang nih di Kemendikbud RI juara 1 gitu. Karena setelah aku lulus itu, aku nggak sampai di situ. Aku ngeriset banyak anak-anak mulai dari anak kota, terus anak desa gitu, terus anak berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang terkena bencana, itu aku riset semuanya tuh bagaimana masalah mereka terhadap kreativitas gitu. Dan alhamdulillah dari riset-riset itu aku bisa mempelajari nih lebih dalam lagi tentang si media pop-up kit ini gitu. Nah, jadi media pop-up kit ini bentuknya itu kan kit ya. Slide-nya boleh di next. Bentuknya kit seperti ini gitu. Nah, nantinya si anak itu membuat pop-up gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ya aku ininya? Bentuknya seperti ini. Nanti si anak itu kreativitasnya di mana? Kreativitasnya itu ketika mereka membuat si pop-up kit ini, kemudian mereka merancang sendiri, kemudian menentukan judul, nama tokoh, dan jalan ceritanya mereka sendiri. Gitu. Nah, ide awalnya dari mana sih? Gitu. Kalau aku kebetulan ide awalnya itu ketika yang tadi aku bilang, aku aktif di volunteer nih. Nah, terus udah gitu, dari situlah aku karena sering interaksi kepada anak-anak, jadi makin tahu dong gitu. Nah, untuk kalian nih yang lagi mungkin bingung nih untuk strategi media pembelajaran ini, gimana sih biar bisa menyelesaikan masalah di masyarakat? Ya, aku punya tips and triknya. Slide-nya boleh di next yang tips and triknya. Next. Nah, yang pertama nih pelajarin audiensnya. Jadi tahap perkembangan manusia itu kan ada berjenjang dan berfase ya. Nah, teman-teman nih harus mengulik nih. Kalian harus tahu dulu nih, apa sih tahap tumbuh kembang seorang manusia di masa tertentu gitu. Misalnya mau menyelesaikan pada masa anak-anak gitu. Nah, berarti yang harus kita tahu nih tentang fase pertumbuhan anak-anak seperti apa. Nah, kalau aku ini kebetulan untuk anak umur 7-8 tahun. Nah, di situ ada namanya tahap operasional konkret. Nah, itu bisa aku kulik nih, tahap operasional konkret itu seperti apa gitu. Nah, beda cerita ketika teman-teman mungkin mau fokusnya kepada anak yang milenial, yang mungkin anak muda gitu. Teman-teman bisa mengulik sisi anak muda itu seperti apa gitu. Misalnya, oh anak muda itu cenderung suka menonton video gitu, akrab dengan media sosial. Nah, bisa tuh media seperti itu yang dijalankan. Gitu. Terus yang kedua, yang pertama juga masih, slide-nya boleh masih yang pertama, masalah yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, kayak saat ini kan pandemi ini pendidikan terdampak banget ya. Nah, teman-teman bisa nih menciptakan media yang itu bisa menjadi fasilitas untuk audiens kita gitu. Jadi kita nggak perlu mengulik masalah yang udah nggak relate ya, tapi masalah yang ada yang terdekat di sekitar kita gitu. Misalnya kalau di kota ini kan terlalu banyak konten-konten yang mungkin tidak mendukung gitu untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, teman-teman bisa tuh mengkulik dari situ gitu. Terus yang kedua adalah tentukan minat yang kita suka. Misalnya teman-teman nih sukanya bikin video gitu.
Nah, teman-teman bisa tuh bikin media yang mungkin bisa memfasilitasi pembelajar gitu, agar mereka bisa menyerap materi lebih mudah gitu. Karena kan sekarang juga yang bisa kita lihat dunia pendidikan ini lagi diambang banget sebenarnya gitu, karena dipaksa anak-anak untuk by Zoom aja, tapi sebenarnya yang dipermasalahkan itu kita nggak bisa mengukur apakah si anak-anak ini mengerti gitu. Apalagi kalau anak yang mungkin kecil banget ya, itu sebenarnya kan belum terlalu boleh ya tersentuh dengan teknologi gitu. Nah, gimana nih teman-teman untuk menyelesaikan, terutama di masa pandemi seperti ini? Gitu. Jadi, bagaimana kita mengatasi pandemi dan bagaimana kita juga memaksimalkan teknologi. Gitu. Yang ketiga, tentukan media edukasi apa yang ingin digunakan. Jadi media itu kan banyak ya macamnya, ada media yang cetak, terus media digital gitu. Nah teman-teman nih apa yang sekiranya dikuasai? Kalau aku nih kebetulan Omni, jadi kalau aku tuh digital dan juga yang media cetak. Jadi aku gabung nih dari yang media kit tadi itu aku arahnya media cetak, jadi bentuknya fisik gitu. Nah, kemudian aku juga didukung dengan konten YouTube nih. Konten YouTube itu isinya apa? Isinya adalah 1001 Petualangan Impian. Jadi, tema itulah yang akan mendukung tontonan si anak ini untuk bagaimana mereka bisa menstimulus otak mereka tentang bahwa profesi itu banyak gitu. Jadi profesi itu nggak cuma satu, nggak cuma dokter gitu, misalnya nggak cuma polisi, nggak cuma yang berseragam gitu. Jadi perspektif anak terhadap cita-cita itu luas lewat konten-konten edukasi yang dibuat. Jadi ada pendampingan orang tua juga di sini biar si anak ini ketika sambil buat nih si pop-up-nya tadi, buku cerita yang mereka rancang sendiri gitu, dengan tontonan yang didukung. Jadi kalau aku kebetulan 2 gitu. Jadi si fisik ini, media fisiknya ini didukung sama media digitalnya gitu. Nah, coba deh teman-teman kayak apa ya? Kayak mengenali diri teman-teman sendiri gitu. Oh, aku minatnya ternyata di video ya gitu. Oh, aku minatnya ternyata di fotografer nih atau apa gitu. Itu bisa teman-teman kulik lebih dalam gitu. Jadi nggak apa ya, nggak mesti yang keren-keren juga gitu, tapi yang memang minatnya teman-teman dan teman-teman tuh pede untuk menguasai dan memaksimalkan hal itu untuk menjawab kebutuhan si masyarakat gitu. Terus yang keempat, next, interaktif, kreatif, dan inovatif, tapi tetap realistis. Ingat ya, tetap realistis gitu. Jangan kebagusan juga gitu idenya gitu, yang misalnya kita bikin aplikasi menyelesaikan ini programnya gini, tapi kita nggak bisa maintenance-nya, terus ternyata mahal, nggak bisa digunakan dengan banyak orang gitu. Itu malah ngebuat sesuatu yang ya cuma jadi ide gitu, tidak menyelesaikan masalah di masyarakat. Karena aku banyak nemuin nih waktu di kampus aku, banyak banget media teknologi pendidikan ini yang keren gitu, yang bisa bisa berguna banget untuk masyarakat, tapi gak realistis gitu. Gak realistis di sini adalah sulit untuk digunakannya, atau ketika diproduksi itu jadi mahal gitu. Akibatnya kan masyarakat bukannya masyarakat jadinya nggak dapat impact-nya dong gitu. Padahal skripsi yang kita yang kita kerjakan dan kita selesaikan itu kan sudah melalui pertimbangan analisa, terus latar belakangnya seperti apa, terus penyelesaian masalahnya seperti apa, didukung dengan teori yang ada. Kan sayang dong kalau misalnya habis kita lulus, udah kita ngincernya lulus doang gitu. Coba kita mindsetnya tuh kita kita kejar untuk gimana nih bahwa skripsi yang atau media pembelajaran yang mau aku bangun ini nggak cuma kreatif, inovatif, dan interaktif tadi ini, tapi juga realistis, bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang harus dipertimbangin gitu. Jadi kita juga harus, karena media pembelajaran nih di masyarakat masih minim banget gitu, masih dan kalaupun ada gitu masih kurang terjangkau gitu untuk
kelas menengah ke bawah gitu. Itu yang aku yang setelah aku skripsi itu media pembelajaran sebenarnya banyak, cuman ya tidak menjawab masalah masyarakat gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat ya sekitar teman-teman dulu gitu. Oh, masalah yang ada di sekitar aku nih ternyata masyarakatnya gini nih, masyarakatnya punya handphone gitu, punya teknologi, tapi mereka tidak bisa memaksimalkannya. Itu kan bisa jadi teman-teman untuk memfasilitasi juga gimana caranya memaksimalkan penggunaan teknologi. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu, nggak mesti hal-hal yang oh harus buat ini nih, nggak kayak gitu. Jadi kita harus lihat dasarnya media pembelajaran itu seperti apa gitu, balik ke fitrahnya si teknologi pendidikan gitu, yang mana mereka itu kan memfasilitasi dan meningkatkan gitu kinerja belajarnya seseorang gitu. Berarti yang harus kita kulik adalah bagaimana nih biar nggak hanya fasilitas yang tersedia, tapi juga benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat hingga itu bisa meningkatkan value-nya si masyarakat tersebut. Terus bisa next. Nah, yang kelima, lebih baik sederhana tapi bisa digunakan banyak orang daripada terlalu bagus atau inovatif tapi nggak menyelesaikan masalah pendidikan era saat ini. Karena di era pendidikan kita saat ini pun masih minim banget gitu media pembelajaran gitu. Yang mana apalagi masalah pandemi seperti ini ya, nggak bisa kita pungkiri masalah pendidikan itu tuh hal yang sebenarnya harus kita selesaikan, terutama kita nih yang teknologi pendidikan gitu. Kita harus bisa bagaimana kita mengimbangi nih antara teknologi yang terus berkembang, tapi pendidikan teknologi ini juga harus berkembang. Gimana nih gitu. Nah, teman-teman yang sekiranya punya ide-ide, coba dikulik, tapi bagaimana tetap kreatif, inovatif. Tapi balik lagi kayak yang tadi aku bilang, gimana nih caranya kita biar bisa itu impactful buat masyarakat gitu. Next. Nah, yang keenam nih, berpikir terbuka, kitanya juga upgrade diri gitu, mengikuti perkembangan dunia saat ini, terutama di bidang teknologi. Karena kalau misalnya semakin maju teknologi, kalau nggak diiringi pendidikan yang makin maju, jadi ancamannya siapa? SDM-nya kan gitu, generasi yang mendatang kan. Makanya gimana caranya kita nih si pengembang teknologi pendidikan ini, diri kita juga harus ikut berkembang gitu. Kita pelajari nih, oh saat ini tuh di dunia saat ini tuh yang sedang aktif-aktifnya adalah media sosial. Nah, gimana nih media sosial biar bisa sehat? Gimana nih media sosial dan konten-konten yang ada itu bisa berguna untuk masyarakat. Nah, teknologi pendidikan nih tugasnya. Jadi fasilitas yang ada, terus media yang ada itu harus bisa tepat guna dan juga tepat sasaran. Jadi nggak cuma media tuh nggak cuma diproduksi aja, tapi juga harus bisa impact gitu, ada impactnya ke masyarakat. Gitu. Boleh next? Boleh next lagi? Nah, ini prosesnya nih dulu, aku mau share pengalaman nih, kenapa waktu itu akhirnya ada si media pop-up kit, di mana yang awalnya bisa jadi skripsi, dan juga bisa akhirnya juga menang nih juara 1 Kemendikbud RI, gitu. Nah, ini awalnya tuh karena aku aktif ya di volunteer, jadi aku banyak main sama anak-anak, terus waktu itu tuh nggak ada aktivitas pendukungnya nih. Aktivitas pendukungnya tuh ya udah kita cuma main aja gitu. Padahal anak-anak tuh sebenarnya kalau main doang mereka cepat bosan gitu. Jadi untuk mengimbangi, anak kecil kan bosenan ya, tapi sebenarnya mereka itu tidak bosenan. Mereka itu hanya butuh keseimbangan antara bermain dan belajar gitu. Nah, waktu itu tuh terus akhirnya aku bawa kayak kertas sama gambar-gambar gitu, terus main nih sama si anaknya, terus bikin, ternyata dari bikin itu mereka seneng, mereka percaya sama karyanya mereka, itu tuh jadi tumbuh nih rasa percaya dirinya mereka gitu. Terus kan di pop-up kit ini kan nggak hanya kreativitas, tapi dalam prosesnya itu juga ada tahap-tahap afirmasi positif gitu, seperti kayak
ketika gunting nih anaknya kita ajak sabar ya guntingnya kayak gitu. Terus ketika nempel terserah si anak gitu. Jadi si anak tuh juga kreatif gitu untuk mengembangkan karya mereka sendiri gitu. Nah, terus ini nih waktu aku main sama si anak-anak, terus si anaknya tuh akhirnya menentukan judul dan jalan cerita mereka sendiri gitu, sama tentunya nama tokohnya sendiri gitu. Boleh next. Nah, terus nih awalnya sebelum adanya tokoh bocil dan aku desain menjadi karakter gitu, itu tuh awalnya aku gambar sendiri, cuman aku karena nggak bisa gambar, jadi udah gambarnya cuman ya udah seadanya aja kayak gitu. Yang penting si anak-anak makin mudah nih mereka bisa berkarya gitu. Jadi awalnya nih kayak gini, terus aku fotokopi gitu. Jadi media kit ini tuh ada prosesnya gitu. Prosesnya datangnya dari mana ya? Datangnya karena banyak berinteraksi sama si audiensnya ini. Jadi saran aku ketika kalian pengen mengembangkan media pembelajaran, strateginya itu gitu. Banyak main sama si audiensnya atau banyak ngulik di bagian media yang memang kamu minati gitu. Misalnya tentang video, video nih, kamu tonton video kayak gitu-gitu. Boleh next? Nah, terus nih selanjutnya aku ngumpulin nih dari kertas kado, aku tempel-tempelin, terus download gambar. Cuman kalau kayak gitu kan khawatirnya adalah pelanggaran hak cipta kan. Jadi akhirnya ngulik-ngulik lagi, terus next akhirnya berusaha bikin toko sendiri gitu. Berusaha bikin toko sendiri, akhirnya tercipta nih si tokohnya bocil, terus dikembangin jadi media tadi gitu. Media sebenarnya sederhana banget gitu. Tapi yang membuat tidak sederhananya adalah si anak-anak, karena mereka yang mengembangkan kan, mereka yang kita challenge untuk kreativitasnya gitu. Jadi si anak dari tokoh-tokoh ini, terus nanti ada background-nya gitu. Si anak bikin buku cerita karyanya mereka sendiri gitu, yang biasanya mungkin media buku cerita itu tersedia di toko buku atau disediakan orang tuanya langsung. Tapi ini si anaknya malah di-challenge sama orang tuanya. Coba kamu bikin buku cerita dengan judul sendiri, nama tokoh sendiri, dan jalan cerita sendiri, yang mana itu bisa menstimulus imajinasi dan kreativitasnya mereka di masa akan mendatang gitu. Kayak gitu. Boleh next? Boleh next lagi? Nah, ini nih waktu itu sampai pernah alhamdulillah diliput juga nih sama salah satu surat kabar gitu. Surat kabar Jawa Pos sama Tribun News gitu. Tentang awal dari skripsi ini gitu. Awal dari skripsi ini sampai akhirnya bisa dikasih apresiasi juga nih sama tokoh anak Kak Seto Mulyadi, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga Pak Anies Baswedan gitu. Pak Anies ini kan kebetulan sebelum dia menjabat jadi gubernur itu kan dia Kementerian Pendidikannya gitu. Dan aku waktu tahun-tahun masih kuliah lah gitu, aktif nih untuk di program-programnya beliau soal pendidikan. Nah, itu dapat apresiasi bahwa media ini harus terus dikembangin nih, kalau bisa harus ada beragam profesi biar perspektif anak yang luas gitu. Bahkan ini kan baru beberapa cita-cita yang mungkin ada 12 gitu. Mungkin bisa banyak banget gitu. Mungkin yang YouTuber itu bisa jadi cita-cita anaknya juga, atau mungkin jadi konten kreator gitu yang selama ini mungkin tidak terpikirkan gitu untuk jadi profesi gitu. Boleh next. Ini juga media ini tuh nggak hanya di riset kepada si anak-anaknya gitu, nggak cuma ke anak-anak tetapi juga ke pendampingnya gitu. Waktu itu aku kan aktif nih SD se-Jakarta Timur untuk nge-challenge gurunya nih selama ini kalau pembelajaran interaktif nggak, apakah cuman satu arah gitu, apakah cuma nerangin anaknya nggak ngerti, nggak paham gitu, itu kan nggak tercapai ya. Nah, untuk mencapai suatu hal itu kan kita sebagai orang teknologi pendidikan dijelasin dong, sebenarnya untuk menjembatani atau jembatan lah gitu istilahnya, kita butuh fasilitas. Memang fasilitasnya itu berupa media pembelajaran. Nah, aku akhirnya ngajak nih guru-guru, coba yuk kita bikin media pembelajaran
yang si anak-anak itu juga mereka tuh paham gitu, nggak cuman menghafal gitu, karena yang bahaya di dunia pendidikan itu kan ketika kita itu hanya menghafal gitu. Karena kalau misalnya kita cuma menghafal dan kita cuma pintar dalam asas nilai gitu, yang tumbuh kembang anaknya di generasinya itu akan menjadi anak yang jadi takut mencoba gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatiin nih dunia sekitar kita nih di sosial media banyak banget yang sekarang mengalami insecure, masalah quarter life crisis ini dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau bisa kita kulik gitu, tahun-tahun sebelumnya waktu di orang tua kita, mereka juga mengalami itu, tapi kenapa mereka biasa aja gitu dengan hal itu gitu. Justru sebenarnya bahaya juga ketika kita terlalu banyak awareness tentang mentality dan lain-lain gitu. Khawatirnya nanti ketika si anaknya atau si di masa yang akan datang waktu dewasa dia terlalu mengerti tentang artinya mentality seperti insecure dan lain-lain, yang dibahayakan adalah jadi nggak berani mencoba gitu. Jadi mungkin bisa jadi penyelesaian juga nih sebagai teman-teman nih di bidang teknologi pendidikan, apalagi teknologi pendidikan tuh masih jarang ya di Indonesia, maksudnya banyak orang juga yang belum kenal tentang jurusan ini gitu. Nah, aku juga istilahnya nge-challenge nih teman-teman, gimana teman-teman bikin media pembelajaran tadi yang kreatif inovatif, tapi nggak cuma kreatif inovatif gitu, tapi juga realistis dan bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi jadi agent of change lah gitu. Jadi ayolah anak-anak teknologi pendidikan kita bikin teknologi-teknologi gitu yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat gitu. Boleh next lagi. Nah, jadi kembali nih kita ke fitrahnya teknologi pendidikan, yaitu teknologi pendidikan itu kan di definisi yang 2000 berapa ya? 2004 atau 2014 ya? Aku lupa. Ya, pokoknya studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Nah, jadi kan di sini juga kita udah ditekankan nih, dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, juga mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Nah, kebanyakan nih yang aku perhatikan adalah kebanyakan bisa mengembangkan, tapi jarang nih yang manfaatkan atau yang kayak memanfaatkan. Kan teman-teman juga bisa nih, misalnya, oh aku minatnya di sini nih, terus pas ngulik-ngulik skripsi tahun-tahun lalu, oh ini udah ada medianya. Kenapa nggak coba aku manfaatin nih untuk jadi bisa penyelesaian ke masyarakat gitu. Terus juga bisa kita kelola lagi nih prosesnya dan sumber teknologi yang lebih tepat lagi. Misalnya ada lagi nih yang media fisiknya gitu. Oh gimana nih biar bisa kita kembangin juga jadi konten channel YouTube yang positif gitu. Nah, terus teknologi pendidikan ini kan juga tujuan utamanya juga masih tetap untuk memfasilitasi gitu. Jadi si teknologi pendidikan ini ya mereka lah yang jadi tanggung jawab biar gimana cara biar efektif, efisien, tapi juga menarik gitu. Jadi mempertimbangkan peningkatan kinerja si audiensnya tadi gitu, karena si teknologi pendidikan nih kita nih kan dituntut ya untuk untuk kita nih nggak cuman bisa buat gitu. Kalau yang ngebedain teknologi pendidikan sama anak DKV, anak-anak komunikasi, anak-anak broadcasting apa gitu. Yang membedakan kita adalah kita tuh mempelajari juga audiensnya gitu. Makanya kenapa akan berbeda gitu ketika nanti kita melihat si anak-anak dari jurusan itu tadi dengan kita gitu. Kita ini mempertimbangkan pengelolaannya juga gitu. Jadi bisa mungkin bisa kolaborasi gitu. Misalnya, oh yang bikin desainnya anak DKV nih, yang syuting, yang ini buat kontennya si anak broadcasting gitu. Yang mengkomunikasikan kepada pihak-pihak tertentu itu anak komunikasi. Nah, si teknologi pendidikan nih fungsinya untuk memanajemenin ini gitu. Jadi
tantangannya di situ gitu. Kita nggak apa ya, kita nih bukan hanya perancang, tapi bagaimana kita bisa dari hulu ke hilir tuh tersampaikan dengan baik gitu. Jadi nggak sekedar anak teknologi pendidikan, bikin media ini nih, bikin media video untuk pembelajaran IPA gitu. Nah, tapi tanggung jawabnya teknologi pendidikan ini kan juga harus harus bisa gimana caranya dia ke audiens itu tepat gitu. Boleh next. Nah ini nih di TikTok ini aku juga bikin si 1001 petualangan impian tadi nih. Nah itu tuh ternyata yang nge-follow itu banyak kan anak-anak kecil gitu, anak-anak kecil yang ternyata udah masuk TikTok nih. Wah ternyata anak-anak kecil itu hampir seluruhnya udah diizinkan sama orang tua mereka di menggunakan handphone gitu. Nah makanya di situ aku berusaha ya bikin konten-konten yang mendukung juga nih untuk tontonan anak-anak kecil gitu. Terus di IG-nya Bocil itu juga aku nyediain tentang kreativitas gitu. Walau belum aktif sih sebenarnya kalau yang di Bocil itu belum terlalu aku untuk anak-anak banget gitu. Jadi kalau teman-teman nih bisa masih mungkin belum jelas sama materi-materi tadi, bisa DM di antara 3 akun aku ini nih gitu. Karena aku aktif di 3 akun ini gitu. Di Bocil masih aku yang pegang sendiri, di TikTok nih aku main nih juga untuk melihat lagi lebih dalam gitu. Udah sejauh apa teknologi, terus di Instagram sebelumnya juga. Udah deh, sekian dan terima kasih. Kalau yang mau nanya, boleh langsung nanya. Baik, terima kasih Kalita atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya, tanya jawab dari peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menghidupkan mikrofon dan menyebutkan nama serta instansi. Bagi yang bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Kak. Cek suara saya apakah sudah bisa didengar? Udah bisa. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Franky Samuel Octavianus. Saya kuliah di Undiksa, kebetulan saya jurusan TP juga, Kak. Semester 3. Nah, saya ingin bertanya nih, Kak. Bagaimana kita sebagai teknologi pendidikan bisa survive di keadaan pandemi seperti ini di industri pendidikan nih? Kan tadi Kakak sudah ngejelasin, pastinya kita berbeda dengan jurusan DKV, jurusan TI yang lebih jago dalam bidangnya kan, Kak. Bagaimana kita seorang TP nih bisa menjadi otak pendidikan, bisa mengeksekusinya dengan baik dan benar. Demikian, Kak. Boleh langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lain ya? Bisa langsung jawab, itu terserah dari kakaknya. Oke. Langsung aja ya aku jawab ya. Ya baik, silakan. Kalau dari aku nih, gimana gitu? Berarti kan caranya ya, gimana kita bisa survive gitu. Berarti kitanya juga survive gitu. Dari kita pribadinya dulu nih, survive gitu. Karena kita harus bisa mengulik gitu keadaan zaman saat ini gitu. Kita bisa lihat kan sekarang keadaan pendidikan itu berarti pendidikan itu kan di mana-mana ya, nggak cuma kita by Zoom gini, tapi juga bagaimana kita bisa memaksimalkan pendidikan itu juga misalnya di media sosial gitu. Kayak yang tadi aku bilang nih, ada masalah baru nih, ternyata anak-anak kecil itu
mereka udah jago loh gitu main TikTok. Nah, gimana nih cara kita nih sebagai teknologi pendidikan? Kita harus lebih jago nih daripada anak-anak kecil gitu. Kita menyampaikan konten-konten yang positif yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak kecil tadi gitu. Atau bisa juga, oh sekarang nih banyak anak-anak muda yang seperti ini nih. Jadi kita lebih kita harus lebih peka sih, dan kita harus bisa lebih gitu menguasai si teknologi tadi gitu. Jadi oh media sosial ini bisa menghubungkan aku dengan rekan-rekan aku nih yang tadi kamu bilang gitu. Oh kita lebih jago nih dari anak-anak jurusan yang DKV, broadcasting dan lain-lain. Kita harus bisa juga nih ngekolaborasiin gitu. Kolaborasi untuk ayo yuk kita kita menyelesaikan masalah pendidikan yuk. Kamu yang bikin desainnya, kamu yang bikin kontennya, aku yang ngelola nih kayak gini gitu. Jadi lebih mungkin ayo gitu. Ayo anak teknologi pendidikan untuk lebih aktif gitu di luar sana gitu. Kita harus banyak mengulik, memproduksi konten yang benar gimana sih? Berarti kita udah produksi yang benar, berarti tinggal cara distribusinya nih, distribusinya gimana nih untuk si konten tadi bisa dikonsumsi dengan lebih baik gitu, maksudnya didistribusikannya gitu. Jadi banyak juga nih kan sekarang, konten banyak nih yang bagus nih, tapi mereka nggak bisa distribusinya gitu. Jadi mungkin bisa survive-nya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa memperdalam ranah media sosial, terus pembelajaran by Zoom seperti apa, kita buat kurikulum yang baik gitu. Misalnya kayak seperti ini nih, webinar nasional. Kita kulik lagi nih, apakah pesertanya paham dengan apa yang narasumber sampaikan gitu. Itu juga bisa jadi evaluasi kita dong gitu. Karena sejauh ini yang kita bisa lihat kan banyak nih webinar di mana-mana gitu, tapi kan banyak juga yang melupakan gimana nih biar cara bisa interaktif selain pertanyaan tadi gitu. Apakah ada ruang-ruang yang bisa kita sediakan lagi nantinya sebagai fasilitas, misalnya bikin grup WhatsApp atau bikin apa gitu yang nantinya bisa jadi kolaborasi juga antara si audiens dengan narasumber. Itu sih, jadi lebih survive di diri sendirinya kita dulu, terus kita mengulik tuh tadi, kita jangan stuck cuman belajar teknologi pendidikannya tadi gitu. Jadi kita juga harus bisa nemuin lingkungan yang satu frekuensinya itu, hingga kita bisa menyelesaikan masalah yang tadi aku bilang. Kalau tadi pertanyaan lanjutannya selain TikTok gitu, mungkin bisa juga dari YouTube gitu, atau bisa dari media-media sederhana gitu. Jadi berangkat dari apa yang kita minatin sih gitu, yang kita minatin apa, mau nyelesain apa, audiensnya siapa, berangkat dari itu dulu gitu. Jadi fokus dulu gitu, apa nih satu, tapi yang istilah itu bisa sustain gitu, sustainable gitu, nggak cuma sekedar gue mau bikin ini, tapi nggak realistis, malah nggak tercapai ide, cuma jadi ide gitu, buat apa gitu. Jadi mendingan kita melangkah dari hal-hal kecil, misalnya nggak mesti TikTok tadi, bisa kita mau berangkat ke YouTube atau media sederhana berupa media cetak tapi yang terjangkau. Ya, yang penting adalah sebenarnya untuk memaksimalkan teknologi, apalagi di era saat ini, ya balik lagi. Sebenarnya kita harus bisa memaksimalkan teknologi, tapi bagaimana biar teknologi ini juga tidak menjadi ancaman gitu untuk SDM-nya gitu. Karena kan dengan adanya teknologi sendiri juga kadang kalau nggak bisa memanfaatkannya itu, jadinya kita banyak pengaruh-pengaruh lain yang itu menjadi pengaruh negatif. Gitu. Jadi mungkin untuk pendukungnya juga adalah kita nih harus bisa bergaul dengan yang satu frekuensi juga nih sama kita, atau yang satu visi lah gitu. Maksudnya biar kita juga jadinya percaya diri untuk mengembangkan apa yang mau kita kembangkan. Gitu. Ada lagi mungkin atau masih belum jelas? Saya ingin tanya dari Kota Malang.
Halo, boleh saya bertanya? Boleh? Baik, silakan. Saya ingin tanya dari Kota Malang. Bapak dulu atau gimana? Boleh, Ibu dulu boleh. Bapak dulu. Ibu dulu juga boleh. Oh, Ya udah, Ibu dulu boleh. Ini, saya mau tanya tadi yang memberikan program pengajaran melalui buku, Nji. Tapi kalau untuk anak-anak setingkat usia PAUD gitu, kesulitan ya. Mungkin untuk anak SD ya, yang melalui buku, lalu anak disuruh mengimplementasikan sendiri melalui karya tulis mereka. Jadi kalau untuk tingkat PAUD, TK, saya rasa itu kesulitan masih ya. Atau bagaimana? Boleh langsung dijawab nih. Baik, bisa langsung dijawab, Kak Ika. Kalau yang saya nih, kebetulan yang pop-up tadi kan seperti yang saya bilang ya, saya sasarannya itu kepada anak usia 7-8 tahun, di mana mereka sudah di tahap operasional konkret. Nah, berarti mereka ini sudah memang, dan mereka ini butuh gitu terhadap dengan interaksi-interaksi yang melibatkan mereka gitu. Jadi nggak hanya menyimak atau mendengarkan si gurunya, tapi mereka ikut berinteraksi walau dari secara virtual gitu. Jadi media ini juga kalau dari saya sendiri gitu, media itu sudah saya dukung nih dengan bagaimana by Zoom gitu. Jadi si orang tua yang mendampingi atau gurunya menjelaskan by Zoom, si anaknya ikut ikut interaktif. Nah, tadi pertanyaannya lagi, gimana nih untuk si anak PAUD yang usianya mungkin sangat kecil gitu. Tapi balik lagi sih, sebenarnya kalau usia PAUD itu asal mereka didampingi orang tua atau didampingi dengan pihak yang lebih dewasa, itu mereka juga sudah sudah waktunya gitu mereka untuk ikut interaksi dalam pembelajaran gitu. Maksudnya membangun interaktif lah ke anaknya gitu, karena kan kreativitasnya di situ gitu. Jadi ketercapaiannya adalah gimana kita pada dasarnya kan untuk membangkitkan pendidikan itu gimana cara kita bisa menimbulkan pendidikan nggak cuma dari satu arah, tapi bagaimana biar bisa dua arah gitu. Kita ngajak tumbuh kembang anak itu nggak sekedar kita memberikan materi, tapi juga mengajak anaknya ikut berinteraktif gitu dengan program atau dengan materi yang kita kembangkan. Gitu. Oke, saya mau tanya lagi. Berarti kalau bisa untuk anak PAUD, apa sudah diadakan penelitian gitu? Sudah. Kalau saya merasa kok masih kesulitan ya. Kalau mungkin untuk anak usia SD mungkin bisa. Jadi anak diajarkan untuk terlibat itu lebih gampang. Nanti anaknya untuk menerima pelajaran mungkin lebih mudah. Tapi kalau kan mesti ada penelitian ya, untuk melakukan hal-hal ini kan inovasi baru kan harus ada penelitian. Nah, untuk anak-anak PAUD atau sudah dilakukan penelitian agar anak tersebut bisa terlibat dalam bidang program pengajaran seperti ini, gitu. Kalau sebenarnya sih gini ya, ada beberapa hal yang mendukung atau hal materi-materi yang waktu itu saya baca juga, bahwa anak-anak sebenarnya kalau untuk terpapar teknologi itu nggak boleh langsung gitu. Jadi kalau misalnya mau kita memberikan pembelajaran untuk anak yang mungkin sangat kecil gitu, untuk anak PAUD dan TK gitu, yang penting ada pendampingan dari orang tua, jadi ada pengawasan gitu. Jadi ketika mungkin nanti ada mentor yang menerangkan, si guru si orang tua ini menjelaskan lagi ke anaknya gitu. Jadi ketercapaiannya adalah interaksi antara si orang tua dengan si anak itu tercapai gitu. Kalau misalnya kita bilang, oh tapi kan anak PAUD dan anak TK ini nggak boleh gitu. Ya mungkin solusinya lagi adalah kita bisa menerangkan ke orang tua yang menerangkan ke anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita juga menolak perkembangan teknologi nggak boleh aja, terus penyelesaiannya gimana gitu? Kalau dari saya sih
apa ya? Yang penting ada pengawasan dari orang tua tadi atau ada mentor yang bisa mendampingkan si PAUD tadi gitu. Karena sejauh ini sih gitu yang sudah terlibat apa ya untuk proses pembelajaran seperti ini gitu, apalagi masa pandemi gitu. Banyak juga gitu kelas-kelas parenting yang itu melibatkan anaknya gitu di luar sana, apalagi brand-brand besar ya, mereka itu mengadakan apa ya, challenge by Zoom seperti ini gitu, apalagi untuk anak PAUD-nya ikut bermain gitu, walau mereka tidak mengalami interaksi langsung dengan teman-teman sebayanya di Zoom ini, tapi yang tercapai adalah si anak ada aktivitas, si orang tuanya bisa mendampingi gitu. Kalau soal penelitian, beberapa kali sih saya pernah ikut gitu penelitian sama dosen saya itu, asalkan gitu dibarengi dengan apa ya, pengawasan orang tua itu sebenarnya nggak apa-apa, asal tidak terpapar langsung atau mereka apa ya, langsung terlibat langsung gitu, mereka nggak akan mengerti gitu. Kalaupun ngerti ya penangkapannya akan beda gitu. Jadi penting banget untuk ada pendampingan orang tua di situ. Kalau pendampingan memang usia PAUD memang harus didampingi karena apa namanya? PAUD kan masih usia bermain. Iya, benar. Nah, kan seperti saya kebetulan sering juga ikut pelatihannya Kak Awam Prakoso sampai ke Jakarta sana ya saya ya. Sekalipun dari Malang dulu. Waktu sebelum pandemi kan saya sering juga pemateri kebetulan. Tapi di bagian khusus safe-bullying. Kalau untuk anak usia dini, mereka belum bisa ya seperti kan saya tadi ngikutnya baru setengah ya, jadi kan nggak tahu apa namanya. Yang jelas kalau masalah untuk anak terlibat di buku itu memang sangat bagus dan penting karena anak diajak untuk ikut terlibat secara aktif untuk memahami konteks dari pelajaran tersebut, materi yang disuguhkan tersebut. Itu memang benar. Tapi kalau untuk anak PAUD usia dini itu sepertinya belum ya. Jadi sekalipun penelitian kayak apapun, ya memang belum. Mau saya sering kemana-mana, gitu loh. Oke, boleh saya langsung jawab nggak? Kalau dari saya tadi sih sarannya, karena saya juga yang tentang pendidikan anak usia dini gitu. Jadi kalau dari saya adalah bukan materi yang kita sasarkan atau evaluasi kepada anaknya, tapi terhadap moralnya gitu. Kayak yang tadi saya di materi awal mungkin ya ibunya belum masuk mungkin. Jadi ketika ada interaksi tadi yang si orang tuanya gitu tanamkan adalah ketika si anaknya buat misalnya gunting, si orang tuanya itu menanamkan arti sabar atau afirmasi positif gitu. Jadi sabar ya gini gitu. Coba kamu ini gitu. Coba kamu hitung nih kalau ini tokohnya ada berapa. Jadi lebih lebih kepada moralnya gitu. Karena kan anak golden age itu ada ininya ya, maksudnya mereka itu mengkonsumsi 90% untuk peningkatan moral mereka gitu. Dan kalau materi memang mereka belum menguasai sepenuhnya gitu. Dan tidak akan secara maksimal, tapi yang bisa kita proseskan dan apalagi itu ada dukungan penelitiannya di beberapa negara maju bahwa mereka itu malahan di negara maju itu tidak menanamkan materi di usia-usia PAUD tertentu, tapi yang mereka tanamkan adalah moral gitu. Orang Jepang itu lebih takut ketika si anaknya nggak bisa ngantri atau nggak bisa belajar sabar daripada si anaknya nggak bisa matematika. Jadi seperti itu Ibu. Jadi bagaimana si orang tuanya tadi ada afirmasi positif tadi gitu. Kalau yang tadi saya bahas itu kan lebih kepada anak tahap operasional konkret. Kalau yang Ibu tanya mungkin yang tahapan PAUD, kalau saran dari saya sih seperti itu gitu. Jadi lebih kalau memang Ibu bilang materinya tidak akan tercapai, ya belum tentu juga kalau orang tua bisa mencapaikan, tapi lebih bisa untuk kepada moral si anaknya gitu. Boleh interupsi? Boleh interupsi? Halo? Boleh interupsi? Silakan moderator yang ngatur silakan. Boleh interupsi sedikit? Ya, dipersilakan.
Ya, saya dari Aceh ya, Bapak Ibu sekalian, Mbak Moderator, terima kasih, dan Ibu pemateri, Mbak pemateri, terima kasih juga. Dan saya juga mau sedikit menanggapi yang dibilang tadi Ibu penanya sebelumnya untuk pendampingan untuk anak TK ya. Kebetulan saya punya anak TK dan menggunakan media tertentu yang pada sebenarnya itu adalah zaman anak bermain, gitu ya Bu ya. Ya. Nah, di sini saya mau membuktikan bahwasannya itu cukup membantu terhadap saya sama anak gitu ya, yang kayaknya dengan media pembelajaran sambil bermain ya, seperti itu. Jadi ya menurut saya ya cukup tercapai apa yang diinginkan oleh orang tua, terlebih dengan misalnya pembelajaran daring antara siswa dengan gurunya, siswa TK ya khususnya. Jadi ya menurut saya bisa terbukti ya, dan saya udah ngerasain sendiri terhadap saya sama anak untuk mendampingi belajar secara online. Misalnya saja nggak hanya belajar online maupun dengan misalnya saya mendampingi anak untuk belajar di YouTube dengan belajar bahasa Inggris, tapi buat dengan bahasa Inggris yang secara fun dengan penambahan kosakata, dan itu kayaknya terbukti anak saya juga menambah kosakata sedikit demi sedikit, mulai dari nama-nama buah kayak gitu dan benda-benda sekitar. Dan sepertinya kalau saya pribadi dengan yang antara dibahas Ibu penanya sebelumnya tercapai kayaknya secara perlahan, terlebih juga nggak terlalu berat-berat materi yang dikasih gitu. Saya rasa itu aja sih untuk sementara. Terima kasih moderator. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, ada beberapa peserta yang bertanya di room chat. Bisa saya bacakan, Kak Lita? Ya, boleh. Baik, untuk penanya pertama, dari Ahmad Bayu Aryawan, pertanyaannya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kakak pernah bekerja di Celebrity on Vacation Trans TV sekitar 2 tahun lalu. Di acara tersebut, para selebriti bertindak sebagai daber yang akan menyampaikan pengalaman selama liburan di tempat tersebut. Jika digunakan pada media pembelajaran dengan video bergerak, bagaimana daber mampu menguasai materi yang disampaikan sesuai video yang tengah berjalan karena kesulitan dalam mengembangkan daber pada media pembelajaran adalah pergerakan video yang mulai tertinggal. Oh, jadi nggak sinkron gitu ya antara video dengan pengisi dabernya? Atau gimana? Boleh di ini lagi? Iya, seperti itu, Kak. Nggak sinkron gitu ya maksud kamu ya? Sinkron, Kak. Oh, kalau waktu aku dulu sih biar itu tidak nggak balapan gitu, kitanya nih yang si perancangnya gitu atau konseptornya itu harus bisa namanya bikin storyboard-nya itu yang tepat sih. Jadi misalnya, oh scene ini nih kalau di syuting itu kan ada ya, jadi latarnya ini gitu. Jadi kalau di storyboard-nya kita harus runtut nih, harus si daber harus ngomong dari A sampai ini, patokannya segini. Jadi sebelum pembuatan media, apalagi medianya teknologi gitu, teknologi video yang celebrity vacation gitu berarti poin pentingnya adalah di brief awalnya gitu. Jadi saat brief awal gimana caranya yang nge-shoot dan yang editornya sampai yang pengisi dabernya itu bisa memahami sama materi yang ingin disampaikan gitu. Jadi ketika nge-shoot, oh yang ini nih, oh berarti ketika gambarnya ini nanti dieditnya sampai menit segini gitu. Dan juga daber mengisi dari menit ini ke menit ini gitu. Jadi lebih sinkronisasi sih kalau menurut aku, karena waktu yang di Celebrity on Vacation itu pun kayak gitu sih gitu. Jadi dari ini ke sini, dari gambarnya nanti shootnya seperti ini gitu. Editornya nanti harus shootnya bagian nanti dieditnya sampai sejauh ini ya, dan si pengisi suara jadi nggak lari-lari gitu.
Kalau dari aku kayak gitu sih. Halo. Halo. Ya, Boleh halo. interupsi lagi? Boleh interupsi lagi? Halo. Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran? Oke, saya cuma mau sekalian nambahin lagi buat Mas yang tadi mau nanya. Masalah di editing, sebenarnya editing video ya. Kayaknya itu gampang sekali ya Mbak ya? Iya. Benar ya Mbak? Saya rasa saya juga sering juga melakukan hal itu gitu untuk bahan pengajaran. Yang pertama kita coba bermain di durasinya aja. Ya, Mungkin benar. di awal kita boleh ambil kamera dengan amatir ya, dengan kamera handphone gitu, dan selanjutnya nanti ada banyak aplikasi yang kita bisa pilih di Play Store dari Android gitu ya, untuk editing itu sendiri, editing video. Jadi mungkin kita bisa pertama ambil video tanpa suara, setelah itu bisa kita rekam dulu suara selanjutnya dan disesuaikan durasi. Nah, di sini durasi sama videonya sama yang kita jelaskan itu sesuai gitu. Hanya gitu aja sih, mau nambahin. Oke Mbak, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih atas instruksi yang diberikan. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya ingin membatasi penanya lagi 3 penanya saja. Jadi dipersilakan bagi yang bertanya. Oke, izin bertanya. Baik, dipersilakan. Boleh saya bertanya? Ya, dipersilakan. Bagi yang bertanya, dipersilakan. Halo. Halo, untuk Bapak Yuswandi. Oke, nah saya ulang ya. Ya. Tadi mic saya nggak hidup ya? Ya, oke. Saya berkaitan dengan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua, yaitu yang pertama tentang posisi saya sebagai orang tua yang juga mendampingi anak usia TK untuk belajar secara daring, dan sepertinya saya juga ngejalani itu gitu. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu saya juga pengajar di salah satu lembaga pendidikan bahasa Inggris, dan situ saya juga sering melakukan pelajaran melalui daring, yang saya sering menggunakan aplikasi video tertentu untuk pembelajaran, di mana dalam video tersebut yaitu saya sendiri mengedit dan membuat video itu sendiri, dan entah itu live secara YouTube atau juga dari Google Classroom juga dalam bentuk video. Nah, jadi menurut saya itukah sudah cukup kreatif dan inovatif kah sebenarnya gitu ya. Satu hal yang saya belum pernah coba, memang TikTok saya juga agak kurang familiar dengan yang namanya TikTok gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dengan video, editing video ataupun secara di live YouTube sudah cukup kreatif dan inovatif kah kira-kira? Dan sekiranya ada masukan dari Mbak pemateri, kira-kira inovasi apa lagi kah yang harus saya anjurannya, yang supaya saya juga lebih variatif gitu dalam menyajikan materi pembelajaran seperti itu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Boleh langsung dijawab ya? Ya, baik, silakan Kak Rita. Kalau ya memang kalau dari YouTube itu kan juga udah kreatif dan inovatif ya. Jadi kalau dari sisi orang tua atau pendamping anak gitu, jadi yang perlu kita bangun itu nggak hanya kita memberi media apa gitu, tapi kalau dari saran saya gitu
strategi dan beberapa hal yang saya temuin dari hasil diskusi dan ke lapangan langsung gitu adalah bagaimana kitanya gitu yang menciptakan gimana biar bisa si anak ini tertarik gitu. Jadi anak itu kan ada beberapa indikasi yang membuat mereka terkadang bosan gitu. Sebenarnya agar mereka nggak bosan gitu, kita harus bisa ngimbangin dengan sesuatu yang sangat bervariatif gitu. Misalnya, berarti kita memberi tontonan video-video ini nih, video-video kreatif gitu. Nah, tapi setelah itu gimana cara kita bisa menunjukkan rasa ingin tahunya si anak gitu. Jadi misalnya, kita menyajikan tontonan tentang jalan-jalan nih gitu. Udah kita ajak aja si anak itu untuk bercerita gitu, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu. Jadi apalagi untuk anak PAUD ya, yang bisa dibilang itu mereka lebih terfokus untuk pada peningkatan karakteristiknya mereka gitu. Jadi kayak moral gitu, apalagi PAUD itu tergolong golden age gitu, di mana tahap tumbuh kembangnya mereka itu pada usia yang mereka itu sedang sedang menyelami karakternya mereka gitu, untuk moral gitu, tentang soft skillnya mereka gitu, tentang bagaimana mereka mengasah kreativitas gitu, itu bisa kita tumbuhkan, itu fokusnya pada si anak PAUD gitu. Jadi kalau baca-baca di artikel-artikel luar itu sih, memang di negara sana kenapa maju itu rata-rata memang di usia PAUD itu, kalaupun kita memberikan materinya itu tidak materi yang berat gitu, jadi lebih materi ringan yang si anak itu masih bisa mencerna gitu. Misalnya 1+1 gitu ya, kita menyajikan materinya nggak kayak gitu. Nih papa punya buah apa 1 gitu, terus mama beli 1 jadi berapa, jadi lebih interaksi yang berupa cerita sih gitu. Jadi kita bukan fokus di bagaimana benar dan salahnya, tapi bagaimana tentang si moralnya anak atau si rasa ingin belajarnya si anak gitu. Kita bisa fokus kepada hal-hal seperti itunya gitu. Jadi hal-hal seperti hal yang menyenangkannya gitu. Jadi si anak tuh merasa belajar ini ternyata sesuatu yang menyenangkan ya gitu. Iya, benar, setuju sekali Mbak. Cocok seperti yang saya dapati selama ini ya. Seperti itu. Dan ya itu ya tidak lepas dari namanya dampingin orang tua, tapi tidak seutuhnya orang tua yang mengurusi gitu ya. Kasih kesempatan buat dia untuk memikir sendiri. Nah, ketika di situ ada anak yang nggak bisa atau nggak ngerti ya apa penjelasan dari pemateri, maka ya itulah adalah tugas orang tuanya yang harus terus menyimak aktivitas pendidikan seperti itu. Terima kasih. Ya, sama. Baik, berhubung karena waktu yang tinggal lagi sedikit, saya ambil lagi 1 pertanyaan saja. Untuk itu, saya ambil 1 pertanyaan dari room chat yang tersedia. Dari Muhammad Aska Prasetyo. Saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa, sebagaimana cara kita untuk menggerakkan orang-orang agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran? Bisa langsung dijawab, Kak Lita? Bisa menggerakkan apa? Bagaimana cara kita untuk menggerakkan orang-orang agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran? Kalau dari aku sih, kadang kita nggak bisa maksa orang ya. Orang untuk gini nih, ikut aku yuk, gini belajar dari platform ini gini. Kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri. Kalau strategi aku gitu dan pengalaman aku gitu, salah satu contohnya adalah memberi contohnya dulu gitu. Apa sih yang harus gitu kita menggunakan pembelajaran via digital atau media sosial ini gitu. Emang impact-nya apa gitu? Kita harus bisa memberi tahukan value-nya dulu, baru mereka mungkin kayak gitu ya. Gitu.
Kalau misalnya kita cuma ngajak tanpa alasan, itu malah yang cenderung orang malah nggak mau gitu. Jadi yang bisa kita kasih tahu adalah impact-nya kita dulu gitu, atau pengalaman kita gitu. Kita bisa share pengalaman gitu, atau kalau ingin mengajak orang juga mungkin bisa kasih tahu value-value-nya gitu. Jadi nggak sekedar ngajak gitu, tapi juga ada alasan kenapa sih, why-nya gitu, the power of why gitu. Kalau cuman ikut gue ya gini gitu, ya orang yang ada malah iya apaan sih gitu. Jadi kitanya juga harus apa ya, karena belajar itu kan sesuatu hal yang sebenarnya apa ya, itu sebenarnya kebutuhan gitu, tapi orang-orang banyak yang memang tidak menyadari itu gitu, bahwa belajar itu kebanyakan orang mindsetnya adalah itu sebuah tuntutan, padahal itu sebenarnya kebutuhan kita, fitrahnya kita, bahwa semua hidup kita emang harus belajar gitu. Tapi gimana caranya kita bisa ngebuktiin ini loh, belajar dari sini menyenangkan loh, kayak gitu sih. Kalau saran aku sih kayak gitu, karena dari pengalaman aku gitu, kalau ngajak itu malah justru orang apaan sih gitu. Tapi kalau ketika kita mencontohkan atau kita memberi tahu tentang value-nya gitu, mereka akan merasa oke gitu ya gitu. Karena balik lagi fitrah manusia kan ada masih yang berupa emang kayak gitu ya gitu, masih kayak, dan di zaman saat ini juga gitu masih teknologi ini berkembang terus gitu, tapi masih banyak gitu dari kitanya gitu yang masih sulit berkembang. Jadi emang harus diawali dari gimana kitanya gitu, gimana kita survive-nya terhadap teknologi saat ini gitu, nggak sekedar cuman apa ya, ngikutin arus aja gitu. Kita juga harus bisa kreatif untuk memaksimalkan si teknologi itu sendiri gitu. Dari aku sih kayak gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Lika. Sebelumnya di sini di room chat ada permintaan dari salah satu peserta untuk Kak Lika. Saya bacakan. Tolong dong di-share berbagai contoh TikTok di media pembelajaran untuk SMA. Kalau ada spesifik mata pelajaran sosiologi yang sudah jadi, nanti untuk di-share ke grup pembelajaran saya. Boleh. Baik, berhubung waktu sudah habis, jadi sesi tanya jawab saya tutup. Untuk sesi selanjutnya yaitu bacaan notulen dari notulen. Selanjutnya kepada notulen saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Adapun kesimpulan webinar pada hari ini dengan tema Strategi Pengembangan Media Pembelajaran Kreatif dan Inovatif sebagai peningkatan kualitas pendidikan di era new normal. Kesimpulan tersebut sebagai berikut. Tips membangun media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, dengan pelajari audiensnya, pelajari masalah yang ada di sekitar kita. Kedua, tentukan minat yang kita suka. Ketiga, tentukan media edukasi apa yang dilakukan. Keempat, harus interaktif, kreatif, dan inovatif, tapi tetap realistis. Kelima, lebih baik sederhana, tapi bisa digunakan banyak orang, daripada bagus dan inovatif, tapi tidak menyelesaikan masalah pendidikan era saat ini. Keenam, berpikir terbuka, upgrade diri, mengikuti perkembangan dunia saat ini, terutama di bidang teknologi. Maka dari itu, kembali pada fitrah teknologi pendidikan, yaitu adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada notulen atas kesimpulannya.
Untuk kegiatan selanjutnya akan dipandu langsung kembali oleh MC. Untuk itu saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh panitia yang bertugas. Harap semua hadirin dapat menghidupkan kamera. Kepada panitia yang bertugas, disilakan. Oke, selamat siang semuanya untuk rekan-rekan dan kakak narasumber untuk mencari tempat yang paling nyaman di tempat masing-masing dan mohon untuk menghidupkan kameranya karena kami dari si publikasi dan dokumentasi akan mengambil gambar atau foto bersama. Jadi mohon bantuannya. Jadi bisa saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Jadi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya ucapkan terima kasih kepada media partner, Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan, Bali Terkini, Event Mahasiswa 8, Infokupedia, yang telah berkontribusi dalam kegiatan webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan, Universitas Pendidikan Ganesha, dengan topik Strategi Pengembangan Media Pembelajaran Kreatif dan Inovatif sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan di Era New Normal. Diingatkan kembali kepada peserta seminar, wajib untuk mengisi presensi dan kuesioner yang telah disiapkan oleh panitia sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan webinar kali ini. Kami mohon kepada para peserta untuk tidak meninggalkan grup karena kami dari panitia akan menginformasikan mengenai pembagian e-sertifikat. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang bersedia mengikuti webinar ini. Mari bersama-sama akhiri kegiatan ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi.